Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Azizah dengan NIM 22136060 dengan mata kuliah Pengolahan Citra Digital dengan dosen pengampu Bapak Ari Ulfa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai Landsat dan Sentinel. Yang pertama, Landsat. Landsat merupakan satelit tertua di bumi yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Landsat merupakan program satelit sipil yang digagas untuk memetakan, memantau, dan mengelola sumber daya alam bumi. Sejak tahun 1972, satelit Landsat terus memperoleh gambar permukaan bumi, menyediakan data tanpa gangguan untuk membantu pengelolaan lahan dan membuat kebijakan, membuat keputusan yang tepat mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Data yang diperoleh satelit Landsat didistribusikan dari Pusat Pengamatan dan Sains Sumber Daya Bumi USGS Sioux Falls, Dakota Selatan. Landsat adalah sumber data penginderaan jauh daratan yang paling banyak digunakan di lembaga-lembaga sipil federal. Yang kedua, jenis-jenis satelit Landsat terbagi atas 9. Selanjutnya, Landsat 1. Landsat 1 awalnya bernama Earth Resource Technology Satellite 1. Adalah satelit pertama dari program Landsat Amerika Serikat. Ini adalah versi modifikasi dari satelit meteorologi Nimbus 4 dan diluncurkan pada 23 Juli 1972 oleh roket Delta 900 dari Vandenberg Air Force Base di California. Dalam Landsat 1 terdapat Return Beam Vidicon atau RBV di Multispectral Scanner Eksperimental Sekunder. Landsat 1 mengorbit bumi pada jarak 917 km atau 570 mil dalam orbit dekat kutub yang sinkron matahari, mengelilingi bumi setiap 103 menit atau 14 orbit sehari. Yang kedua, Landsat 2. Landsat 2 adalah satelit kedua dari program Landsat. Pesawat ruang angkasa ini awalnya membawa penunjukan ERTSB, namun kemudian diganti Landsat 2. Sebelum peluncurannya pada 22 Januari 1975, Landsat 2 membawa sensor yang sama dengan Landsat 1. Yang pertama, Return Beam Vidicon dan Multispectral Scanner System. Landsat 2 mengorbit bumi pada jarak 900 km atau 559 mil dalam orbit dekat kutub yang sinkron matahari dengan kemiringan 99,2 derajat, mengelilingi bumi setiap 103 menit atau sekitar 14 orbit sehari. Yang ketiga, Landsat 3. Landsat 3 adalah satelit ketiga dari program Landsat. Ini diluncurkan pada tanggal 5 Maret 1978 dengan tujuan utama menyediakan arsip global sekitar satelit. Landsat 3 dikelola sendiri oleh NASA. Landsat 3 dioperasikan oleh NOAA setelah diluncurkan oleh NASA. Satelit ini membawa kemajuan teknologi kapal angkasa bagi para peneliti observasi jarak jauh. Selanjutnya, Landsat 4. Landsat 4 adalah satelit keempat dari program Landsat. Ini diluncurkan pada tanggal 16 Juli 1982. Landsat 4 diluncurkan dengan multispectral scanner dan sensor pencitraan canggih baru, thematic mapper, yang memungkinkan pandangan lebih jelas mengenai bencana alam dari luar angkasa. Mengorbit bumi dalam orbit dekat kutub yang sinkron matahari dengan kemiringan 98,2 derajat, mengelilingi bumi setiap 99 menit. Yang kelima, Landsat 5. Landsat 5 adalah satelit orbit rendah bumi diluncurkan pada tanggal 1 Maret 1984 untuk mengumpulkan citra permukaan bumi. Landsat 5 bersama-sama dikelola oleh US Geological Survey dan Aeronautics and Space Administration Nasional. Yang keenam, Landsat 6. Landsat 6 diluncurkan pada tanggal 5 Oktober 1993 dengan roket Titan 2 dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California, tetapi tidak mencapai orbit. Direncanakan untuk mengorbit bumi dalam orbit dekat kutub yang sinkron matahari dan diperkirakan akan mencapai ketinggian 705 km atau 438 mil dengan kemiringan 98,2 derajat, sedikit mundur. Yang ketujuh, Landsat 7. Landsat 7 adalah satelit paling akhir dari program Landsat. Diluncurkan pada tanggal 15 April 1999. Tujuan utama Landsat 7 adalah untuk memperbarui rasio citra satelit, menyediakan citra yang
up to date, dan bebas awan. Orbit bumi pada jarak 705 km atau 438 mil dalam orbit dekat kutub yang sinkron matahari dengan kemiringan 98,2 derajat. Yang ke-8, Landsat 8. Landsat 8 adalah sebuah satelit observasi bumi Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Ini adalah satelit ke-8 dalam program Landsat yang ke-7 yang berhasil mencapai orbit. Orbit bumi dalam orbit dekat kutub yang sinkron matahari dengan kemiringan 98,2 derajat. Mencapai ketinggian 705 km atau 438 mil. Yang ke-9, Landsat 9. Landsat 9 adalah satelit pengamatan bumi yang diluncurkan pada 27 September 2021 dari Space Launch Complex 3E di Vandenberg Space Force Base dengan kendaraan peluncuran Atlas 5401. Landsat 9 adalah kemitraan antara Surveyologi Amerika Serikat dan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional dan melanjutkan peran penting program Landsat dalam melakukan observasi global berulang untuk memantau, memahami, dan mengolah sumber daya alam bumi. Selanjutnya, yang kedua, Sentinel. Sentinel adalah program misi pengamatan bumi dari Copernicus yang secara sistematis mengakuisisi citra optik dengan resolusi spasial tinggi 10 m hingga 60 m di atas darat dan perairan pesisir. Sentinel-2 adalah salah satu citra satelit resolusi menengah yang dapat diakses gratis di mana memiliki resolusi spasial 10 meter dalam saluran tempat. Sentinel-2 terdiri dari dua satelit yaitu Sentinel-2A dan Sentinel-2B yang orbit kutub pada orbit Sun Synchronous pada ketinggian 786 km. Misi Sentinel-2 Copernicus terdiri dari konstelasi dua satelit berorbit kutub yang ditempatkan di orbit sinkron matahari yang sama, difasekan 180 derajat satu sama lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.